Saya kasih contohnya pelek second yang belum repaint ya. Ini masih orisinil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Selamat beraktivitas. Bertemu lagi di channel saya Catur Velg Welding. Di sini saya tidak akan memberikan tentang pengerjaan pengelasan ataupun pengecetan. Saya akan memberikan tips-tips caranya untuk teman-teman semuanya memilih pelek mobil second ya. Jadi di sini saya akan memberikan bagaimana sih caranya memilih pelek mobil second yang benar dan baik. Oke. Yang pertama yang harus kita perlu perhatikan adalah mobilnya kita apa dulu. Jadi masih banyak kasus yang masuk di tempat saya, mobilnya PCD-nya beda, pelek yang dibeli beda. Jadi peleknya PCD 100 yang dibeli 114. Jadi kan nggak bisa masuk. Cuman kebanyakan dari mereka semua itu yang diperhatikan cuma lubangnya. Jadi kalau lubangnya 4 ya sudah, pasti sama bisa dimasukkan ya mas. Jadi pas sampai ke tempat saya, saat mau dipasang, beli online, nggak tahu PCD-nya berapa, ya beda, jadi nggak bisa dipasang, harus dibungkus atau diakali ulang ya. Jadi itu bisa membuat kekuatannya juga berbeda teman-teman semuanya. Jadi di deskripsi saya nanti di bawah akan saya kasih tulisan tentang PCD mobil ya. Jadi mobilnya apa bisa dicek saja langsung di deskripsi saya di bawah nanti. Ada beberapa ya mungkin kalian butuhkan saat nggak tahu mobil saya apa, PCD-nya berapa, lubangnya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memperhatikan ringnya peleknya. Jadi kalau mobilnya ini pasnya ringnya pakai ring berapa, ring 14 atau ring 13 atau ring di atasnya lagi. Jadi memang setiap mobil memiliki berbeda-beda ya, dan juga kesukaan orang berbeda-beda. Oke. Yang ketiga adalah kita harus bisa membeli pelek second dengan cara melihat semuanya. Jadi memang pelek second itu kan ada 4. Jadi jangan pernah kalian membeli pelek second 4 biji atau 1 set itu yang dilihat cuma 1 atau 2 saja. 1, 2 bagus, tapi yang keduanya kalian cuma modal percaya aja, pasti juga bagus. Itu ya yang harus diperhatikan. Jadi kebanyakan memang 1, 2, 3 bagus, yang satunya kurang baik itu juga bisa. Dalam memilih pelek second itu bisa juga kita untuk memperhatikan peleknya ya. Peleknya lingkarannya bulat atau enggak, terus ada bekas lasnya apa enggak, terus sudah repaint apa enggak. Mungkin juga menyesuaikan dari harganya juga. Kalau harganya murah pasti adalah minus-minusnya. Cuman ya kalau bisa minusnya jangan banyak-banyak, biar keselamatan kita di jalan tetap terjaga. Kalau beberapa orang bilang pelek orisinil lebih bagus mas, padahal itu enggak, sama aja, tergantung pemakaian kita aja. Pelek orisinil pun juga banyak yang pecah, banyak juga yang rusak saat terkena benturan-benturan keras ya. Oke, setelah itu kita memperhatikan di bagian pelek itu harusnya seperti. Saya akan memberikan contoh buat kalian semua. Ini saya kasih contohnya pelek second yang belum repaint ya. Ini masih orisinil. Jadi yang kita perhatikan apakah sudah bekas las atau belum. Itu bisa dilihat dari bagian-bagian pelek semuanya ya. Kalau bekas las itu pasti ada perbedaan sedikit. Oke, jadi kamera
Misal di sini halus, di sini agak kasar sedikit, atau di sini catnya ada agak berbeda sedikit, atau bagian sini juga. Jadi kita bisa mengeceknya secara semuanya ya. Begini. Kalaupun bekas las pasti ada perbedaannya sedikit demi sedikit. Meskipun lasnya itu semaksimal mungkin ya buat menutupinya. Dan juga jangan lupa dalam mengecek pelek itu di bagian belakang sini ada tulisannya ya. Jadi ini ada tulisan lebarnya berapa. Contoh ini 16 kali 8,5 inci. Terus ET-nya berapa. Contoh ini ada ET-nya, di tulisannya ada 39. Untuk contoh pelek yang agak benjol ya, di sini sudah saya kasih tanda. Ini kan agak benjol. Kita bisa memperhatikan pelek benjol itu sebenarnya bukan dari lingkarannya ini juga, tapi kita bisa melihatnya itu dari sini. Nah, dari sini kita pasti kelihatan kok. Posisi sini sama sini itu berbeda. Itu pasti peyang, pasti benjol. Semuanya saya akan menjelaskan ya tentang PCD velg mobil. PCD velg mobil itu adalah jarak antara lubang ke lubang yang lain. Jadi misal lubang kita 4 kali 114 atau 4 kali 100, 4 kali 110, jadi memang jenis-jenisnya berbeda-beda. Kalau PCD-nya nggak pas, lubangnya ini nggak pas, tapi cuma sama berapa jumlah lubangnya saja, itu juga nggak bisa dipasang. Dan juga di lingkarannya ini ya, kalau lingkaran ininya nanti kekecilan, nggak pas dari mobil kalian, otomatis peleknya juga akan oleng, karena saat nanti dikencengin pakai bautnya itu otomatis dia nggak akan pas dan menatap di lubang tengah ini. Ini juga ukurannya berbeda-beda. Biasanya yang lebih besar itu punyanya Datsun, terus Grand Livina, terus mobil-mobil yang lainnya ya. Teman semuanya, dalam membeli pelek second itu ya, yang penting itu kita suka dulu dari modelnya. Kalau modelnya kita sudah suka, baru kita teruskan ke fisik-fisik peleknya itu yang seperti saya tunjukkan tadi ya. Jadi apakah ada peyang, ada bekas las, bekas ripen. Sebenarnya itu semuanya tergantung dari harga juga sih. Jadi kalau harganya tinggi ya kemungkinan kualitasnya tinggi ya. Tapi ada juga yang harganya tinggi, kebetulan minusnya banyak tapi nggak tahu. Sebenarnya itu. Yang penting kita harus teliti saja dalam memilih pelek second ya, karena roda itu yang utama dari mobil ya. Jadi kalau rodanya nggak baik atau nggak bagus, di mobil juga nggak enak, nanti terkena benturan keras juga akan berakibat fatal. Apa ya, dalam memilih pelek second itu ada ya di pelek-pelek yang bagian belakang ataupun bagian depannya itu kosong, nggak ada tulisannya. Jadi itu kemungkinan besar adalah pelek-pelek lokal sini saja ya. Jadi memang dari segi segi kekuatan itu juga berbeda. Dan dari palang-palang sini itu yang paling penting. Kalau palang-palangnya seperti ini itu utuh, meskipun sudah dicat ulang, palangnya utuh,
bagus dan nggak ada kayak goresan-goresan amplas seperti di las itu, kemungkinan pelek ini masih bagus, jadi masih kuat dipakai. Karena di palang ini biasanya kalau sudah patah di las itu awetnya pun nggak bisa lama, paling pol-polnya 4-5 bulan udah patah lagi. Dan di bagian lubang paut ini banyak juga yang kasusnya retak, jadi retak sampai sini, yang ini juga retak sampai sini. Itu juga kalaupun dilas itu nggak bisa awet ya, paling cuma beberapa bulan retak lagi. Dan karena di sini adalah bagian utamanya, tumpuannya, misal ini retak ya kemungkinan peleknya nggak bisa awet ya, kekuatannya pun juga berbeda. Teman-teman semuanya, itu tadi cuma sedikit penjelasan saya ya. Nanti akan saya jelaskan lagi di video-video berikutnya. Saya akan cek lagi apa kurangnya dalam memilih pelek mobil second yang baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahan yang begitu fatal ya. Karena pelek itu adalah tumpuan utama di bagian mobil. Kalau peleknya rusak di jalan, kalian juga yang repot, kalian juga yang pusing. Oke. Terima kasih yang sudah bersedia menonton. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman semuanya. Dan video berikutnya akan saya kasihkan tips-tips yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.